Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada Pak Bom bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan juga dengan para polemikus yang kerap kali mereka selalu mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, mereka cocok-mologikan, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana Pak Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen lainnya akan mematahkan setiap argumentasi yang mereka bawakan, dan juga data-data bodong yang selalu mereka gunakan untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu saya mempersilahkan untuk kita semua bisa menonton diskusi atau debat ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak gagal paham dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Islam ini, otoritas tertinggi itu Allah. Dia pemilik segala-galanya. Jangan kita mendahului. Yang penting Allah, ada ayat Al-Quran mengatakan begini. Allah itu tidak ditanya nanti apa yang dikerjakan Allah. Kitalah yang akan ditanya apa yang kita kerjakan. Gitu kan? Bermakna kalau melalui hadis ini bermakna jangan amal itu hanya kesampingkan aja. Gitu kan? Yang penting segala otoritas tertinggi membuat keputusan itu adalah Allah. Kita hanya memohon, mengharapkan. Di samping itu amal kita yang membuktikan adakah kita ni seorang yang beramal, beriman ataupun mengikuti perintahnya gitu. Kalau berkenaan dengan hadis, jangan kita mendahului gitu. Ada orang, kita lihat dia hari-hari pergi ke masjid, berpuasa gitu kan, tapi dalam hatinya ada sifat sombong dan sebagainya. Sebelum tu Anas ingin jelaskan tadi, belum sampai ke sini sebenarnya, berkenaan dengan apa, jangan jaminan gitu kan. Jaminan. Belum selesai sebenarnya. Silakan. Tadi kan Anda sudah tampilkan kedua ayat gitu kan. Yang ketiga Anda ingin jelaskan tentang kami di Islam ni diajarkan sesuatu yang tak pasti berlaku ke hadapan gitu kan. Ataupun kita tak tahu. Sebagai manusia fitrah kita enggak mengetahui apa yang akan berlaku. Anas tak tahulah abang ni tahu ke apa yang akan berlaku esok. Anas tak tahu abang. Mungkin ada penglihatan ataupun Anas tak tahu kan. Kalau kami di Islam seperti di surah Al-Kahfi dan di hadis-hadis Rasulullah mengajarkan kami itu mengucapkan insya-Allah gitu, dengan izin Allah. Jangan kita mendahului. Kalau ada orang bertanya, umat muslim pasti, kalau abang bertanya kepada umat muslim, umat Islam lah contohnya kan, kamu ni nanti ke syurga ataupun ke neraka? Pasti dia akan menjawab insya-Allah ke syurganya Allah gitu kan. Enggak ada yang kata kenapa insya-Allah? Kenapa insya-Allah? Apakah karena tidak ada jaminan pasti gitu ya? Apakah tidak ada jaminan pasti sehingga jawabannya insya-Allah? Iya. Sebab sesuatu itu jangan mendahului. Ada orang sombong gitu kan. Pertanyaan saya begini. Iya. Pertanyaan saya begini. Jika ada jaminan pasti, mungkin nggak ketika ditanya, Anas kalau malam ini meninggal, kamu masuk surga nggak? Sudah ada jaminan pasti. Iya. Kalau umat sudah ada jaminan pasti kalau ditanya. Lah bang, semuanya selagi tidak mensyirikkan Allah, menduakan Allah, itu pasti ke surga akhirnya gitu kan. Walaupun dia akan ke neraka dulu gitu kan. Pada akhirnya dengan syafaat gitu kan, selagi dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada jaminan pasti, dia pasti akan, kalau ada jaminan pasti maka tidak akan menjawab insya Allah gitu. Begitu kan? Sesuatu yang jangan ada orang kan dia sombong bang, dia ada sombong. Dia hari-hari kita nggak bercerita dia sombong lah. Gitu kan? Kita nggak bercerita dia sombong lah. Anda ingin jelaskan dulu. Ada orang hari-hari pergi ke masjid, berpuasa gitu kan, mengatakan dia menyembah Tuhan yang benar gitu kan. Dia sombong gitu, mengatakan dia pasti. Padahal nggak ada lagi. Dia nggak tahu apa yang dilakukan itu benar ataupun dia bersifat sombong gitu. Atau dalam Islam ni jangan ada sifat sombong gitu. Sesuatu yang dilakukan tu dengan ikhlas gitu kan. So yang kata yang paling baik seperti di surah Al-Kahfi. Ini udah lebar gitu. Boleh. Dan keselamatan di dalam Islam itu dia. Contoh ini Anda sudah beri ayat dia. Iya. Boleh. Di dalam iman Kristen, Tuhan itu tidak jauh. Di dalam iman Kristen, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dia sangat dekat sekali dengan manusia.
Bahkan dia hadir di dalam sejarah. Sejak awal penciptaan, dia sudah memperkenalkan dirinya kepada Adam, Hawa, Kain, semua, kemudian kepada keturunannya. Kepada Nuh, semua dia bercerita. Nah, seperti itu. Bahkan ada Henok yang kita kenal, dia bergaul dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Bahkan Kain yang berdosa pun, dia punya kesempatan untuk berjumpa dan bersoal jawab dengan Tuhan. Artinya, sejak penciptaan, Tuhan itu hadir. Dia hadir memperkenalkan diri, kemudian sampai kepada Musa, kemudian sampai kepada raja-raja. Begitu masuk tanah Kanaan, dia hadir, kemudian dia juga memperkenalkan diri, dan puncaknya dia hadir dalam tubuh manusia, gitu ya, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah puncak daripada pewartaan firman Allah. Kan begitu. Nah, jadi ada karya keselamatan di situ. Ada karya keselamatan. Dan di situ ada jaminan, barang siapa yang percaya kepada aku, menerima aku, menjadikan aku sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, maka engkau memperoleh keselamatan. Dan siapa yang menolak aku, ini kan Yohanes 3. Yohanes 3 berkata gitu, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada di bawah hukuman. Nah, seperti itu. Ada nggak jaminan seperti itu maksudnya? Udah Bang, Anda sudah kasih tadi kan? Malam, Pak. Coba lihat. Malam. Oh iya. Terima kasih. Ahmad, silakan Ahmad. Selamat malam. Ahmad Muslim kan? Ya. Saya Muslim. Oh, silakan. Nah, silakan. Mungkin ya, Pak Ahmad mau sampaikan tadi. Ya. Salam kenal untuk semuanya. Ya, silakan. Saya Ahmad dari Serang ya. Ingin berbincang-bincang, ingin diskusi, tukar wawasan, tukar pikiran. Wawasan. Ya. Silakan Pak Ahmad. Sering-sering aja masuk sini Pak Ahmad ya. Ya. Kita diskusi santai. Terima kasih Pak dari awal. Atas. Mungkin Bapak dengar dari awal kan diskusinya enak, santai kan? Ya. Silakan. Saya menghargai teman-teman Kristen di sini, teman-teman saudara-saudara Muslim di sini. Nah, kalau kita diskusi dengan wawasan, dengan pengetahuan, dengan ilmu, itu indah, Pak. Ya. Asal ada dasar dalilnya. Kalau saya amati, ada ayatnya. Asal ada ayat, artinya kita ada sandaran berdasarkan ilmu. Itu yang saya inginkan, seperti itu diskusi ini, Pak. Kalau diskusi tanpa ilmu, ngelantur kemana-mana tanpa dasar atau karang-karangan akal kita, ini repot, nggak akan ketemu. Iya, betul. Ya, saya terima kasih sekali kepada Pak Bombom dan kepada semua teman-teman. Ya, mudah-mudahan Pak Bombom nggak bosan-bosan untuk menerima saya setiap masuk ke room Bapak gitu. Untuk selanjutnya, salam kenal aja sama semuanya sambil sambil saya menyimak, dan ya lanjut Pak Bombom, saya akan selalu menyimak. Oke, makasih Pak. Ya. Begini Pak Korpus, ini ada hadis ini. Coba Pak Korpus tolong baca langsung ini, karena dia agak sedikit lain-lain dengan yang tadi ya. Coba Korpus tolong baca. Anas tolong baca ya, Pak Bob kasih besar ya. Ini hadis dari ini nih. Sahih Bukhari, ini Pak. Coba silakan Anas. Ini hadis Sahih Bukhari volume 8, buku 76, hadis 470. Ini lengkap dong. Ini YouTube Muslim punya nih loh. Oke? Silakan. Saya udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan Pak Anas baca. Silakan. Oke. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan siapapun di antara kamu tidak akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Mereka berkata, bahkan kamu tidak akan diselamatkan oleh perbuatanmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, tidak, aku pun tidak akan selamat kecuali dan sampai Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu beramallah dengan baik, ikhlas dan secukupnya, serta sembahlah Allah di pagi dan sore hari dan sebagian malam, dan selalu ambil jalan tengah sedang teratur di mana kamu akan mencapai tujuanmu surga. Nah, tadi di hadis yang tadi, betul nggak Pak Korpus? Tidak, amal tidak menyelamatkan, tapi di sini diperintahkan amal berbuat baik dan ikhlas. Kira-kira Pak Korpus mungkin paham ya? Makanya saya kasih tunjuk hadis 3 loh. Ada hadis 3. Ini Pak Bom melihat saya punya catatan-catatan lama yang sudah 10 tahun lalu. Setelah tadi kita diskusi, banyak sisi ada yang menyelamatkan, yang ini tidak amal diharuskan beramal. Yang tadi kan tidak. Betul nggak Pak? Ini Anas. Makanya tolong Anas kau jelaskan, kita diskusi nanti. Coba Pak Korpus lanjut. Ya. Nah, sudah 3 hadis berkata ya, 2 hadis berkata bahwa tidak ada. Bahkan di kalimat ini, pada hadis ini di Sahih Bukhari, ini tidak jelas sekali ya, hadis Bukhari sahih, statusnya sahih gitu ya. Nah, dikatakan bahwa mereka bertanya nih, umat bertanya, bahkan kamu ya Rasulullah, dan beliau bersabda tidak, aku pun tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi perbuatan tidak menyelamatkan. Ini sejalan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha dan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, itulah ya ceritanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 tuh seperti itu. Nah, tapi menarik nih kalau di sini dikatakan tadi 2 hadis sebelumnya mengatakan bahwa amal itu nggak bisa menyelamatkan. Tapi kenapa di sini Nabi Muhammad
malah menganjurkan beramallah dengan baik, ikhlas dan secukupnya. Nah ini gimana nih Bung Anas? Iya, kan Anda sudah jelaskan tadi berkenaan dengan amal itu hanya sampingan gitu kan. Apa arti sampingan? Sampingan itu paling atau tidak? Otoritas kesampingkan gitu kan. Seperti yang maksudnya nggak perlu gitu. Kan, nggak perlu gitu. Enggak juga kan. Coba membaca hadis itu di akhir ayat itu apa dikatakan oleh Rasulullah di situ. Nah, justru bermakna kan tadi bersangkut paut dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an gitu kan. Otoritas tertinggi yang memasukkan kita ke syurga dan neraka itu adalah pencipta kita, bang. Jangan kita mendahului. Ada orang dia melakukan sesuatu mengatakan pasti tapi amalnya enggak ada gitu kan. Ataupun dia melakukan amal dengan sifat sombong, congkak gitu kan. Pertanyaan saya begini, sesuatu itu Rasulullah melakukan. Ya bang. Halo Bung Anas, begini. Iya. Bahkan banyak tulisan yang mengakui bahwa bahkan Allah sendiri bersalawat untuk Muhammad, betul ya? Oke. Ini sudah selesai belum, bang? Ataupun kita mau lompat ke situ? Ini masih bersambung. Ini masih ada satu soalan ini, tapi sebentar. Ini masih bersambung. Masih bersambung. Boleh. Nah, ada teks-teks juga yang mengatakan bahwa Allah sendiri bersalawat untuk Muhammad, betul ya? Iya. Dan semua umat, ya saya nggak tahu kalau di Malaysia ya, di Indonesia itu. Kalau azan maghrib itu disiarkan di TV, itu ada satu doa yang sampai sekarang itu saya ingat karena dari kecil saya selalu ingat itu. Jadi doa itu berikanlah Muhammad tempat yang kau janjikan. Nah seperti itu. Nah, jadi bukan hanya manusia yang berdoa untuk Muhammad supaya Muhammad masuk kepada tempat yang dijanjikan. Nah seperti itu. Bahkan Allah sendiri pun bersolawat untuk Muhammad. Kan gitu. Artinya Muhammad ini adalah orang yang secara kualitas pasti levelnya itu udah luar biasa itu. Kan begitu. Betul, bang. Nah, kenapa dia masih belum punya jaminan keselamatan? Supaya mengajarkan kita ini jangan mendahului, bang, sesuatu yang kita tak. Baik. Pertanyaan saya gini, yang belum melalui gitu kan. Muhammad pernah dengar jawaban bahwa dia punya jaminan keselamatan dari Allah yang dia beritakan? Iya bang, ayat tadi kan Anas sudah tampilkan kepada abang 2 ayat. Sebenarnya banyak ayat tapi berimanlah kamu itu tadi. Hanya 2 untuk abang faham gitu kan. Baik kalau gitu saya bertanya. Dan di surah Anda ingat Al-Fatihah? Anda ingat surat Al-Fatihah? Boleh bang, Al-Fatihah. Minta tolong Pak Bomom ya untuk bukakan Al-Fatihah ya. Iya ya. Surat Al-Fatihah ini tiap hari dibacakan oleh umat muslim. Jadi Al-Fatihah itu surat berapa Nas ya? Surat pertama, Pak. Oh, surat pertama. Fatihah ayat 1 ya? Iya, kita baca ini ayat yang 2 ayat terakhir, Pak. Ayat berapa? 4 ya? 5 dan 6 kalau nggak salah. 6 dan 7. Oh iya, 6 7. Nah, di ayat yang ke-6, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ayat yang ke-7, boleh 7 Pak Bombom? Di ayat yang ke-7 di sini dikatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Artinya apa? Sebelum Muhammad sudah ada orang-orang yang sudah diselamatkan, kan begitu? Yaitu jalan orang-orang yang telah. Di situ ada kata telah, gitu kan? Kata telah itu kan memberitahukan peristiwa yang telah terjadi. Talking about past tense, gitu kan? Past. Nah seperti itu. Nah orang yang telah engkau beri nikmat, orang itu siapa? Dan apa agama mereka? Kepada siapa mereka berdoa? Kenapa kok mereka sudah mendapatkan keselamatan itu? Oh iya bang, sudah oke. Oh jalannya lurus gitu. Iya betul bang. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, pasti ada yang sudah selamat gitu kan. Sama juga di zaman Rasulullah ini kan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman gitu kan. Oke, sebelum Muhammad, jadi sebelum Muhammad menyebarkan agama Islam, ternyata sudah ada orang mendapatkan keselamatan. Iya bang, pasti itu kan. Setiap kaum, setiap zaman itu sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan ajaran yang benar itu. Nah mereka-mereka ini siapa? Mereka-mereka ini siapa? Yang disebut dalam Al-Fatihah ayat 7 itu. Mereka-mereka itu siapa? Iya bang. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa yang dimaksud itu? Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad bang. So mereka apa itu agama mereka apa? Iman mereka itu apa? Iya. Iman mereka itu apa? Iman itu la ilaha illallah, bang. Mengajarkan di mana dicatat nabi-nabi sebelumnya itu mengucapkan la ilaha illallah? Itu ada di Al-Qur'an, bang. Di mana? Baca aja. Coba Anas kenal. Apakah nabi-nabi itu masuk Anda bahwa iya. Adam juga mengucapkan la ilaha illallah? Ada bang, ada itu. Tidaklah kami mengutus
Di mana Pak Bom? Aduh, Ana sudah kasih. Mana? Pak Bom. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum kamu, Nabi Muhammad, gitu kan? Itu ayat berapa? Ana lupa. Saya belum dengar teks itu. Saya pernah Dah dibahas. Ini dah dibahas 32.000 kali nih, Om. Aduh, capek. Betul. Saya pernah mendengar teks itu, tapi isinya tidak bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya, tidak bercerita tentang ayat itu menjelaskan Al-Fatihah ayat 7. Jadi kembali lagi, Ayat 7. ada nggak sih sebenarnya jaminan keselamatan? Gitu loh. Aduh, balik lagi abang ni. Kan Ana sudah tampilkan tadi bang 2 ayat. Aduh, gimana bang? Capek Ana. Aku kena beli paramik dulu. Kalau memang ada, kenapa dia berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Untuk apa? Iya. Oh, sejak iya, maksudnya anak menunjukkan. Ya, jadi maksudnya di sini kan, Iya. Anas kan sudah bilang ada surga, berarti kita sudah dijaminkan. Nah, kenapa umat muslim kan sudah tahu dijaminkan kalau kita berbuat amal baik, hanya Allah yang menentukan kita. Kenapa masih berdoa? Ya Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itulah pertanyaannya. Oh, ya, supaya terus lurus loh, Bom. Jangan kan ada orang. Ada supaya lurus. Ada sini jawabannya lucu-lucu sih. Bahasa supaya jalannya lurus-lurus, gak beda-beda. Boleh saya yang ganti, Pak Bom. Maaf, motong nyelah nih. Oh, Maaf kawan-kawan. Silakan. Ya, Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu surat Al-Fatihah turun itu memang turun dari Allah, tapi diperuntukkan bagi manusia, bagi makhluk. Ketika jatuh kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menyembah kepadamu dan meminta pertolongan kepadamu. Dan ketika juga ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Itu kalimat itu memang dari Tuhan, tapi dilimpahkan kepada makhluknya. Tuhan mengajarkan kepada makhluknya berdoa, mintalah kamu petunjuk jalan yang lurus kepada saya. Itu etika, soal kode etik. Sama seperti saya ke Pak Bom. Pak Bom jalan ke Jakarta kemana sih? Nanti kalau tanya ke saya, begitu ya Ahmad, supaya kamu itu ada etikanya antara makhluk dengan penciptanya. Jadi surat Al-Fatihah turun, itu diperuntukkan bagi makhluk untuk berdoa kepada Tuhannya dan meminta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan seperti orang-orang yang sudah berlalu. Contohnya, jalan berlalu itu ada orang yang diberi nikmat, ada yang diberi lurus seperti Ibrahim atau Abraham ya, Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Musa alaihissalam. Itu kan orang-orang yang lurus tuh. Sedangkan Fir'aun, Namrud, kaum Ad, itu orang-orang yang tersesat. Itu maksudnya. Kurang lebih penjabarannya seperti itu, Pak Bom dan kawan-kawan. Iya, Terima Ana kasih, Pak tambahkan sedikit. Ana tambahkan sedikit Bang. Mungkin Bang Korpus ingin ini famous juga kan soalan ini kan, sebenarnya jalan yang lurus ini kan. Cuma Anas pun Jadi mungkin ini boleh memberi jawapan kepada Bang Korpus kan. Cuba Pak Bom buka surah Maryam, surah yang ayat yang ke-36 Bom. Seperti kata Bang Ahmad tadi, nabi-nabi itu mengajarkan sesuatu yang lurus gitu kan. Semua nabi itu lurus hanif. Kalau Nabi Ibrahim itu hanif gitu kan. Surat berapa? Ya, kan? Kalau Nabi Isa alaihissalam mengajarkan begini Bom. Surah Maryam ayat ke-36 Bom. Maryam. Maryam itu surat 19 ya? Iya. Ayat 36. Al-Quran sekarang ini agak lambat kita buka ya. Kenapa ya? Belum baru di ini. Yang ini. Coba dibaca Bang, kecil sangat. bisa berkata, Iya. sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Oke. Iya. Ini Anas hanya menambahkan jawaban Bang Ahmad gitu kan. Nabi-nabi itu mengajarkan sesuatu yang lurus gitu kan. Yang ada bengkang-bengkoknya. Ajaran itu jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi itu mengajarkan kepada umat masing-masing. Inilah jalan yang lurus itu, iaitu menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Ini antara salah satu contoh ajaran para Nabi ataupun Rasul. Gitu kan. Mungkin itu tambahan daripada Anas. Mungkin Bang Ahmad ingin lanjutkan. Kembali lagi kepada pertanyaan. Itu menarik sih. Itu jawaban Pak Ahmad tadi itu memberikan kita ruang lagi sih untuk mencari, untuk bertanya gitu ya. Kalau tadi Pak Ahmad katakan ini hanya etika saja gitu ya Pak Ahmad ya. Padahal seluruh umat muslim di muka bumi ini selalu mengucapkan Al-Fatihah, betul? Betul. Setiap kali sholat, 5 kali sholat dalam sehari mengucapkan Al-Fatihah. Betul. Jadi saya pikir Al-Fatihah ini bukan hanya sekedar etika basa-basi, bukan hanya sekedar itu, tapi Al-Fatihah ini ya betul-betul doa gitu. Setuju nggak? Kalau saya pikir kalau Al-Fatihah itu hanya dikatakan hanya sekedar etika, saya pikir terjadi merendahkan Quran nih. Nah seperti itu. Tapi kalau saya melihat Al-Fatihah itu justru doa. Tidak ada teks-teks Quran yang
yang sepenting Al-Fatihah diucapkan. Satu kali waktu saya pernah membaca satu tulisan, saya lupa itu tulisan di mana, tapi menarik sekali. Ketika Muhammad pulang dari masjid, kemudian dia mendekati seorang anak muda, dan dia bertanya kepada anak muda ini, kamu mau nggak saya ajarkan ajaran yang lebih tinggi dari semuanya? Itu saya baca. Kemudian ditanya itu, apa ajaran itu, hai Muhammad? Kemudian Muhammad berkata, surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini lebih penting daripada semua surat. Itu saya pernah baca itu, Pak Ahmad. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Al-Quran, surat Al-Fatihah itu dikatakan hanya sekedar etika, saya pikir, wah jangan. Ini hanya merendahkan. Karena apa? Karena saya melihat betapa seriusnya umat muslim 5 kali dalam sehari sholat, kemudian selalu mengucapkan itu berulang-ulang, Al-Fatihah. Kan seperti itu. Jadi saya pikir ini bukan hanya sekedar etika. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Jika di dalam Islam ada jaminan keselamatan, bagaimana saudara-saudara memahami perkataan dalam ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena doa ini sepertinya memberitahukan jalan yang lurus itu belum ada. Itu sebabnya dia minta tunjukkan kami jalan yang lurus. Contohnya gini, Pak Ahmad. Pak Ahmad contohnya gini. Pak Ahmad kepingin sekali pakai baju batik. Baju batik ini di tengah-tengahnya itu lambang burung merak, gitu ya. Iya. Pak Ahmad kepingin sekali. Nah, kemudian Pak Ahmad bertahun-tahun menabung supaya punya. Nah, setelah Pak Ahmad punya, Pak Ahmad pakai tiap hari. Pak Ahmad masih kepingin nggak? Rasa ingin itu masih ada nggak atau sudah hilang? Karena sudah ada barangnya. Nggak, begini. Dengan Bapak siapa? Saya lebih akrab biar bicara. Korpus. Pak siapa? Korpus. Parus. Korpus. Pak Korpus. Oke. Oke, Pak. Begini Pak Korpus ya. Yang Pak Korpus tanyakan kepada saya itu kan pertanyaan pelajaran yang dipelajari umat muslim, yang dipelajari oleh saya. Oke. Pelajaran muslim, pelajaran umat Islam, ketika diajarkan oleh guru-guru kita tentang surat Al-Fatihah, itu penjabarannya seperti itu, bahwasanya surat Al-Fatihah itu memang surat kalamullah, kalam dari Tuhan. Allah langsung yang berfirman dari langit ke-7. Tapi itu diperuntukkan, diberikan kepada manusia. Ya. Ketika jatuh pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, di situ makhluk, sebagai hamba. Di sini nih ada perbedaan antara makhluk dengan pencipta. Artinya apa? Makhluk itu bodoh, makhluk itu lemah, tidak mengetahui apa-apa. Sehingga di sini ada etika, ada permintaan etika kepada Tuhannya. Ya Allah, tunjukilah hamba ke jalan yang lurus. Itu tuh dulu. Artinya ini bisa yang baik dianalogi ke guru kemana? Soal iman, soal kalamullah, soal keyakinan itu tidak bisa dilogikakan, Pak. Oke, karena saya bertanya gini, Pak. Oke, nah, lanjut. Kenapa Allah mengajarkan untuk berdoa seperti itu? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, karena bukti tersebut sudah pernah terjadi pada zaman Abraham alaihissalam, Musa alaihissalam. Nyatanya di antara mereka ada orang-orang yang tersesat, tidak menemukan jalan yang lurus. Oke. Itu jawabannya. Karena ada contoh-contoh orang yang sudah berjalan di jalan yang salah, tidak menjumpai jalan kebenaran. Karena keistimewaan Muhammad itulah diturunkan lewat perantara Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad untuk umatnya bahwa mintalah kepadaku. Kalau dalam Al-Qur'annya lebih ditarik lagi ada tambahan uni astajib lakum. Perintahnya itu fi'ilnya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada fi'il. Artinya ada di mana kalimat-kalimat yang penting, ada terpenting dan ada yang sedikit penting. Itu ada fi'il amr, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Kalau saya bicara begitu nanti teman-teman makin bingung. Makanya kita saja dengan jawaban versi ilmu Islam, versi pengetahuan saya, ya jawaban menurut Islam seperti itu. Kalau mau dibawa ke arena lain, ke jawaban yang lain, logika yang lain, logika Kristen, logika Buddha, itu nggak masuk, Pak. Logika Islamnya karena pelajarannya seperti itu. Dan ilmunya berdasarkan ilmu itu. Jadi intinya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, meminta jalan yang lurus, agar kita terhindar supaya tidak berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang sebelum kita, seperti Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Orang yang tidak menjumpai jalan kebenaran. Itulah di dalam surat Al-Fatihah yang terkandung pada ihdinas siratal mustaqim. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasan yang Oke, sama-sama. Ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah sudah ada jawaban daripada ayat itu? Kalau malam ini Pak Ahmad meninggal, kalau malam ini Pak Ahmad meninggal, apakah Pak Ahmad akan ke surga? Sudah punya jaminan ke surga? Nah, ini menarik nih.
tadi saudara saya Muslim sudah mengatakan bahwa ketika umat Islam ditanya tentang sesuatu hal yang belum diketahui, umat Islam hamba ya, makhluk ya, seperti saya kan nggak mengetahui ini, maka jawablah dengan jawaban insya Allah. Artinya apa? Itu pun lari ke kode etik lagi. Artinya bahwa kita tidak boleh mendahului, kita tidak mendahului Tuhan kita bahwa kita masuk surga, tidak. Tapi di sini paling tidak itu tuh, walaupun kita jawab insya Allah, tapi di situ ada keyakinan bahwa ketika kita bertuhan dan ketika surga itu milik Tuhan, kenapa tidak bisa? Kenapa kita tidak yakin? Wong kita yakin ke Tuhan kok, dan surga dibuat Tuhan kok. Kalau kitanya jalannya lurus, kalau kitanya jalannya benar, itu pasti. Tapi kitanya sendiri bisa memastikan nggak kalau kita ini lurus? Kan belum tentu, Pak. Apakah saya lurus? Apakah Anda lurus? Itu kan belum ada yang tahu. Apakah Bapak bisa menilai kalau saya lurus? Atau apa bisa saya menilai Pak Bom lurus dan kawan-kawan Kristen lurus? Kan nggak bisa. Itu hak prerogatif. Yang tahu adalah diri sendiri dengan Tuhannya. Apa yang jadi alasan Tuhan untuk memasukkan Bapak ke surga? Apa yang jadi alasan Bapak ketika ditanya, kenapa kamu boleh masuk surga? Alasan Bapak apa? Rahmat Tuhan yang lebih tinggi. Kasih sayang Tuhan yang maha besar. Rahmat Tuhan yang luas. Tidak ada tandingannya. Rahmat itulah. Oke. Ini jadi bukan karena amal ya Pak? Bukan, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk. Iya, betul. Baik, Pak Ahmad coba ceritakan ya, karena beberapa teman-teman yang saya tanya, bisa nggak kalian, saudara menceritakan dalam kisah apa, cerita apa, rahmat Allah itu dinyatakan, atau dia menyatakan rahmatnya seperti itu? Nah, begini, dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 26, Allah langsung berfirman, bahwasanya Allah menghendaki kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan Allah yang kehendaki, Allah muliakan yang Allah kehendaki. Itu seiring dengan berjalannya penilaian. Artinya apa? Ketika Allah menilai orang ini baik, orang ini layak, itu ada hak Allah untuk memasukkan dia ke surga. Ketika Allah menilai ini orang nggak layak, ini orang nggak baik, Allah pun berhak menghinakan dia ke dalam neraka. Contohnya, masa iya seorang Hitler yang membunuh ribuan orang dimasukkan ke surga? Manusia mana juga, makhluk mana juga akan menolak. Apalagi kan Tuhan. Namanya juga Pak rahmat, Pak. Manusia kan nggak punya otoritas, namanya juga rahmat. Nah, rahmat Tuhan di sini berkenaan dengan amaliyah yang dilihat, Pak. Contohnya begini. Amaliyah, kembali lagi kepada amal berarti. Amal lagi dong. Bukan karena amaliyah. Amal itu apa? Perbuatan kita. Perbuatan kitanya layak kembali tidak. Lagi kepada perbuatan. Nah, perbuatan kitanya layak tidak. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang mana? Contohnya. Perbuatan baik dong berarti. Perbuatan baik dong. Yang namanya perbuatan itu amal baik, amal soleh. Amal baik. Tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa amal itu tidak ada nilainya, rahmat Tuhan. Tapi kenapa Anda kembali lagi kepada rahmat? Kepada perbuatan? Ini Bapak, begini. Pertanyaan itu sama aja Bapak bertanya dengan, bisakah Anda naik ke bawah? Bertolak belakang dengan pertanyaan. Itu pertanyaan salah, Pak. Ya, itu maksud saya itu. Jadi begini. Perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Apa itu ada hadisnya itu, Pak? Perbuatan tidak bisa menyelamatkan itu. Perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Itu otoritas Allah, artinya rahmat Allah. Tapi rahmat Allah juga kembali kepada perbuatan. Oh, jadi rahmat Allah itu bergantung kepada perbuatan begitu. Rahmat Allahnya bergantung kepada perbuatan. Jadi begini maksud saya. Perbuatan siapapun di antara kamu tidak menyelamatkan kamu. Bagaimana penjelasan Bapak, Pak Ahmad? Apakah Bapak memahami? Sebentar, Pak Ahmad. Apakah Bapak memahami bahwa pernyataan Bapak sangat bertentangan dengan pernyataan pada teks itu? Bukan. Ini loh Pak, ini jelas sekali. Di sini ada kata kecuali. Kecuali itu kan menentang gitu ya. Kecuali Allah maksud saya, boleh nggak saya menyelesaikan saya dulu Pak? Maksudnya supaya nggak separuh-separuh gitu tuh. Biar kita nggak setengah-setengah pembahasannya. Baik, silakan. Setelah nanti selesai, silahkan Bapak ini dikritik lah ya, artinya ditentang lah. Begini dalam perbuatan. Contoh, ada seorang pelacur. Seorang pelacur ini ketika dia melihat anjing yang mau mati kehausan, diberilah air yang mau diminum oleh pelacur itu kepada si anjing ini yang mau mati kehausan ini. Dan ketika mati si pelacur, Allah berhak memasukkan si pelacur ini ke surga. Lantaran apa? Padahal dia pelacur, lantaran rahmat. Tapi pelacur itu diberikan ke surga oleh Allah, itu juga Allah ada hak prerogatif Allah menilai perbuatan dia, menilai amal dia. Artinya apa? Nilai amal di sini ini yang dinilai oleh Allah, dia menghidupi satu makhlukku sama dengan dia menghidupi seluruh makhlukku. Tadi Bapak katakan. Ada contoh lagi. Itu
amaliyah pelacur, pelacurnya kan salah Pak amaliyahnya Pak. Artinya perbuatan-perbuatan itu tetap Allah yang menilai yang mana yang lebih layak. Ada satu contoh lagi sebalikannya daripada itu. Ada orang sholat, pulang sholat, ngaji sholat, kok masuk neraka? Apa alasannya? Dari perbuatannya itu membuahkan dia ke neraka karena ya yang tahu kan Allah ya. Dia sholat, dia ngaji, dia sholat bolak-balik. Itu hanya ingin dipuji oleh manusia. Oke, jadi kembali begini Pak. Apakah sifat Allah, keputusan Allah memasukkan seorang ke surga itu melihat dulu nih, oh si Korpus nih orangnya baik nih, dan saya kasih rahmat. Atau nih, atau rahmatnya itu apa ya, merdeka nih, tidak ditentukan oleh apa yang Anda perbuat. Kalau memang dia kepingin memasukkan Anda ke surga, mau Anda menjadi orang paling jahat di bumi, melacur, bla 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 bla, mati, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih minum seekor anjing atau kucing atau binatang apapun itu, tapi karena memang dia memutuskan, aku mau kasih kamu masuk surga. Apakah seperti itu atau kemampuannya memberi rahmat itu ditentukan oleh perbuatan manusia? Atau dia lihat-lihat dulu nih? Ya. Gitu loh maksud saya. Iya, kan ya. Kalau dalam kami Islam, dalam kami Muslim, ditentukan, diajarkan oleh kitab-kitab kami, kiai-kiai kami, kitab suci kami, itu Allah memberi rahmat, tapi memberi rahmatnya Allah kepada kita itu atas dasar perbuatan kitanya juga. Atas dasar perbuatan. Ya. Kalau ternyata perbuatan jahatnya lebih banyak, gimana? Jadi di sini nggak bisa bertanya begitu karena di sini nggak ada disebutkan perbuatan banyak atau perbuatan sedikit, bukan. Di sini hanya rahmat Allah akan turun kepada hasil perbuatan kita. Di sini banyak dan sedikit tidak disebutkan. Iyalah hasil perbuatan, kan Bapak bilang hasil perbuatan kan? Saya kan hanya bercerita, hanya menambahkan jumlah saja tadi. Iya, kan makanya ini Pak, di dalam Quran kan jelas juga kan akan ada timbangan kan. Ketika dosamu lebih berat, maka engkau masuk neraka. Ketika pahalamu lebih banyak, engkau masuk surga. Enggak ada. Quran surat apa, ayat berapa? Enggak ada. Jadi enggak ada timbangan seperti itu. Quran jadi saya di sini kebetulan ada Quran nih, saya buka ayatnya. Ada Quran saya di samping saya ada Quran. Jadi itu ayat berapa, surat berapa itu tidak ada. Baik. Itu berarti selama ini saya mendengarkan pengajaran yang salah nih. Oh, lah kalau mendengarkan itu perlu diklarifikasi. Saya setuju tuh, sepakat. Oke. Baik, Pak. Itu sebabnya saya tanya ke Bapak kan. Oke, sepakat. Jadi benar ya Pak Ibnu Kalam ya? Tidak ada nanti orang mati itu ditimbang di hari kiamat. Tidak ada. Sebentar, Pak. Surat apa, ayat berapa? Coba kita klarifikasi dengan Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam pernah mendengar itu nggak? Iya, yang pernah saya baca itu di dalam. Ya, yang pernah saya baca dalam Al-Quran itu, barang siapa menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dia masuk surga. Kalau dia menerima. Surat apa? Surat apa, Pak? Anda ingat suratnya? Wah, bahaya, Pak. Itu bisa menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Enggak ada suratnya, enggak ada. Ya, nanti Pak Bom aja ketawa itu. Iya, nanti saya kirim linknya ke Pak Bombo. Silahkan kirim, saya tunggu 24 jam. Kalau ada saya kasih 5 miliar, Bapak. Besok lah. Pegang kata-katanya itu, pegang kata-katanya. Ahmad benar nih. Ya oke, saya tunggu sekarang, coba cari. Berapa? Ulang, Pak. Berapa? 1 miliar. Saya kasih 5 miliar. Kasih 5 miliar kalau ada, Pak. Diam dulu. Ya. Kita bagi-bagi, Pak Bambang. Ya, tapi harus konsisten ya, harus sesuai surat ya. Jangan pelantar-pelentir, harus jujur ya. Ya. Saya tanya Pak Ahmad. Oke, siap. Jujur, Pak Ahmad punya uang 5 miliar. Jawab jujur ada. Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada, saya ada uang 5 miliar. Ada. Betul. Bapak punya? Betul. Orang BRI saksinya banyak, orang BRI tahu. Oke, Bapak punya, berarti Bapak orang kaya ya? Bukan, saya bukan orang kaya. Ya, orang kaya lah punya 5 miliar lebih. Kalau Bapak nggak punya 5 miliar, kalau Bapak nggak punya uang 5 miliar, Bapak sakit tenggorokan dari sekarang ya? Jangankan sakit tenggorokan. Diambil tenggorokannya juga saya berani. Kalau mau bertaruh kita ke BRI besok, Bapak kalau ada uang 5 miliar mau bayar berapa? Berani nggak? Mantap Pak Ahmad. Oke, silakan. Mantap. Sebentar Pak. Saya 5 miliar, saya kirim linknya besok. Mengenai ini Pak, sama Pak Ibnu. Oke, Pak Ibnu. Kalau ketemu tulisan itu kan Bapak mau bayar 5 miliar, oke. Tulisan apa? Asal konsisten katanya bahwa ada kalau ada timbangan beratnya ke kanan maka masuk surga. Kalau timbangan beratnya ke kiri maka masuk neraka. Itu adanya di Al-Qur'an ya, tapi ya. Menerima catatan amalnya dari sebelah kanan masuk surga. Ya. Menerima catatan amal sebelah kiri berarti masuk neraka, kan seperti itu. Ya. Oke. Itu kan ada Pak Bambang. Deal ya. Oke. Mantap. Pak Ibnu, bagi-bagi.
Ya, bagi-bagi. Anu nih, Jepang nih ribala, Pak. Ya. Pokoknya semua yang dalam ruangan ini, yang hadir sekarang ini, daftar semua namanya. Berapa nama? Berapa ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, termasuk Pak Anas. Enggak usah ngitung dulu. Enggak usah ngitung dulu, dicari dulu bener. Enggak, takutnya enggak ada, Bapak malu. Ya, pokoknya di sebelah kanan. Ya, di sebelah itu kanan. nantilah. Terima amal sebelah kanan. Ya udah. Terima amal sebelah kanan, masuk surga. Dari sebelah kanan. Oh ya, menit ke berapa nih? Saya catat dulu menit ke berapa nih? Oke, catat dulu Pak Bambam, catat dulu ya. Catat. Menit 3 jam 34 30. Oke. Ya itu bersedekah Pak Ahmad. Pak Ahmad banyak duit. Ya udah, lanjut. Ayo diskusi lanjut. Oke, lanjut. Ah, ini bernamanya diskusi bagus ini, Pak. Mantap. Ya, ini saya boleh nambahin. Silakan Pak, silakan. Salam semuanya ya. Jadi saya melanjutkan tentang jaminan ya. Jaminan. Sebentar pakai nama, sebentar Pak. Sorry Pak, saya sangat minta maaf Pak. Pak Ahmad, coba buka kitab Al-Qaryah. Pak Bom. Boleh buka kitab Al-Qaryah Pak Bom. Bentar. Kitab Al-Qaryah. Iya. Kitab 101. Kitab 101. Ayat 6. Saya butuh 5 miliar hari ini. Ya. Fa'amma siapa yang berat timbangan kebaikannya? Ayat 7 Pak. Dulu. Saya yang baca Pak. Nggak pakai bentar dulu lagi Pak. Ayat 7 Pak Bung. Surat berapa ini? Surat berapa? 101 ya? Sudah benar Pak, sudah benar. Ini ayat 6. Siapa yang berat timbangannya? Ayat 7 Pak. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyadir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, tuh ya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Oke, ingat, memuaskan kah, menyenangkan kah? Artinya apa? Artinya memuaskan itu, Pak, kita dalam ketenangan, keselamatan, Pak. Jangan diartikan surga. Di sini nggak ada surga, nggak ada. Nggak ada di sini. Timbangan orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Itu neraka, Pak? Neraka Iya, betul. Hawiyah itu, Pak, itu bukan neraka hasil yang ada di akhirat, itu bukan seperti itu. Enggak, Bapak. Enggak, Bapak, itu ada tafsirnya. Kalau mau baca tafsir Munir boleh, tafsir Jalalain boleh, tafsir Ibnu Katsir juga boleh. Ini ada 3 tafsir sepakat. Ada nih. Ini tafsir ini, Pak. Tafsir ini. Oke. Coba. Tafsirnya baca, saya nggak kelihatan itu Pak Bambam. Ya. Saya bacakan. Ya. Allah juga menjelaskan nasib orang-orang jahat, yaitu bila amal orang-orang jahat itu ditimbang dan timbangannya itu ringan karena banyak mengerjakan kejahatan dan sedikit mengerjakan kebaikan di dunia, maka mereka akan ditempatkan dalam neraka hawiyah, tempat penyiksaan orang-orang jahat, tempat hidup sengsara, suatu tempat mereka dijerumuskan ke dalamnya. Ini bukan neraka ya? Bukan hawiyah. Kesengsaraan artinya kalau kita berbuat jahat kita nggak tenang, kalau kita berbuat baik itu kita tenang. Itu keterangan hawiyah. Dan di sini iyalah, di neraka itu tidak ada kenikmatan, Bapak. Neraka itu sudah jelas penyiksaan. Oke, kalau Bapak nggak mau ngasih 5 miliar. Oh, bukan begitu. Kata saya kan harus komitmen. Selanjutnya Pak. Pak ini. Pak, siapa Pak? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Oke. Ayat 11, Pak. Lanjutnya, nih saya bacakan. Iya, sangat panas. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Narun itu neraka. Kok narun neraka, Pak? Pak Ahmad, Anda mau mengatakan Quran Kemenak ini bodoh-bodoh penerjemahnya gitu, sesat semua gitu? Bukan begitu, Pak. Orang Kemenak itu sesat semua gitu? Ya, jujur Pak, Anda mau mengatakan orang Kemenak itu bodoh-bodoh semua gitu kah? Bukan begitu. Sehingga Anda mengatakan itu salah? Bukan begitu. Bapak dengar dulu penjelasan saya. Kemenak itu artinya itu apa? Pengertian itu apa namanya? Tafsir, arti untuk menerjemahkan secara tekstual kepada umum seluruh, bukan kepada semua golongan Islam, Pak ya. Artinya orang Indonesia itu diartikannya tekstualnya itu seperti itu bahasa Arabnya begitu, bahasa Indonesianya begini. Itu Kemenak. Jadi Anda ingin mengklaim bahwa tafsiran Anda lah paling benar gitu. Bukan itu. Ini tafsir. Coba tafsirnya dibaca, Pak. Saya baca. Ini ada 2 tafsir. Tafsir ringkas Kemenak.
Neraka Hawiya itu adalah api yang sangat panas kita tahu di neraka ya, dan menjadikan apa saja yang masuk ke dalamnya hancur, lebur, dan leleh. Di dunia tidak ada yang seperti ini. Kemudian tafsir tahlili. Dalam ayat ini Allah menjelaskan arti kata Hawiyah dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah neraka Hawiyah itu dan dari apakah ia dijadikan? Neraka Hawiyah adalah api yang menyala-nyala yang sangat panas, di mana orang-orang yang berdosa dijerumuskan ke dalamnya untuk menerima balasan atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Ayat ini menggambarkan ini mana lagi nih Pak? Juga dikumpulkan dan dipersatukan, tidak akan dapat menyapai panasnya api Hawiyah. Nih Pak Ahmad, Iya, Anda harus berhati-hati, Anda harus bertobat Pak Ahmad. Pak Ahmad, Ya, saya nggak mau 5 miliar itu, tapi malah 5 miliar ini. uang Ahmad, 5 miliar ini 5 miliar yang ini. itu, dan Anda tadi sudah Sebentar. berjanji, Anda sudah bersumpah kalau Anda tidak serahkan uang itu Bukan tanpa nggak ayat usah ini, 5 miliar, maka nggak usah 5 Anda miliar, bersedia 5 juta tenggorokan aja. Anda ditarik gitu ya. Jadilah Pak Ya. Ahmad, jadilah Anda terimalah kutukan itu. 5 miliar jatah saya serahkan untuk Pak Bom Bom. Pak, rasanya Nggak mau. Haram. rasanya Haram. ini kita belum lama ngobrol ini, sebentar ya, kita satu-satu. Kan tadi kata saya juga komitmen konsisten. Bapak tadi ngomong ke saya itu, pertanyaannya kan Pak Ahmad, di dalam orang Islam itu di dalam ayat suci Al-Qur'an, kalau berat timbangannya ke kanan kita ke surga, kalau berat timbangannya ke kiri kita ke neraka. Kan itu awalnya dulu pertanyaannya. Udah nggak usah muter lagi Pak. Ayatnya sudah ketemu. Tadi Anda menantang untuk menemukan. Dan kami sudah menemukan itu berdasarkan pertolongan teman di live chat. Nah seperti itu. Dan apa yang Bapak minta itu sudah. Bapak tadi kan mengatakan Iya, saya sudah senang memenuhi diskusi, syarat, tidak sudah datang. memenuhi syarat itu. Begitu, Ini sudah timbangan ini memenuhi syarat. ringan timbangan, berat timbangan ini. Di sini berat Jadi- timbangannya, surga itu berat timbangan. Nih berat timbangan. Ada kan dalam Al-Qur'an? Berat timbangan, kebaikannya masuk surga. Terus kalau ringan masuk neraka. Sudah benar Pak, berarti 5 miliar Bapak serahkan. Gimana sih Bapak? Fa amamang sakulat mawajinu wa huwa fi isati radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kesenangan. Itu timbangan kebaikan Pak. Timbangan kebaikan. Tadi Bapak ngomong, kalau ini semua pasti pada ingat kan, kalau berat timbangannya ke kanan, kita ke surga. Tadi begitu Pak, nggak? terima kasih. Coba diingat-ingat dulu. Karena Anda adalah orang yang tidak konsisten. Ternyata yang Anda kejar itu tulisan perkataannya harus seperti itu gitu ya. Oke baik, terima Enggak, kasih Pak. Pak Ahmad. Saya tidak akan Oh. berdiskusi lagi dengan Anda karena Anda tidak konsisten. Nah, itu Pak Saya Bambang di- bisa menilai lah. Justru Pak Enggak, Bambang sama Bapak- dengan Bapak saya, Anda ngaco. tidak konsisten. Bapak Anda ngaco. bilang tuh neraka. Ini kita sudah tunjukkan kalau ringan ini kan neraka. Bapak bilang bukan neraka. Baru neraka yang bagaimana lagi, Pak? Ini kan sudah neraka. Nih. Nih, neraka ini kan neraka yang ini kan dari tafsir ini loh, Pak. Ini neraka wahai. Apa kamu apa neraka Hawiyah itu? Nih udah jelaskan ini. Api neraka yang sangat panas. Apakah ini di dunia? Kan tidak mungkin di dunia, Pak. Ini nih, tidak mungkin di dunia nih Bapak coba tafsirnya. Ini kita sudah buka nih kemenangan Ya. pemerintah. Tadi kan Pak Ahmad mengatakan Hawiyah bukan neraka, padahal neraka. Oh iya, Iya. Pak, itu api yang panas. Iya, Api mungkin. yang panas dari neraka itu yang diperuntukkan untuk manusia yang berlaku tidak baik. Ya itu kan timbangan kiri, Pak. Bapak ini putar-putar. Ya, yang tidak baik itu golongan kiri. Yang ringan timbangannya. Iya, mungkin Pak yang dimaksud itu. Bapak tunjukkan Di Bapak surat punya itu. buku tabungan dulu. Sebentar. Bapak ke Yes, kamar dulu ambil buku tabungan kalau- KBRI. Bapak tunjukkan Bapak punya buku tabungan dulu 5 miliar, jangan sampai 5 ember lagi. Silakan, Pak. Bapak buku tabungan. Pak Ahmad, Jadi Pak Ahmad sebelum Pak, Pak Ahmad mungkin- sebelum Bapak mungkin- memberi tanggapan lagi. Itu- Satu-satu lah Pak. Ya Pak Ahmad, ini Ya, kalimat dari mungkin. saya. Kalimat dari saya terakhir untuk Pak Ahmad. Sebelum Pak Ahmad melanjutkan pernyataan Bapak lagi, tolong Pak 5 miliar Bapak itu tolong sumbangkan, tolong cari pesantren yang susah sekali hidupnya, Iya. sumbangkan 5 miliar Anda ke sana. Ya. Dan jika Anda tidak melakukan itu, kiranya kutuk yang tadi Anda ucapkan, itu Anda terima ya. Tenggorokan Anda tadi rela untuk ditarik gitu ya. Jadilah Pak Ahmad. Kiranya perkataanmu terjadi dalam kehidupanmu jika engkau bohong. Karena kami sudah tunjukkan ayat itu. Ada teologi timbangan di dalam Islam. Kalau kebaikan menang, kalau kebaikan unggul, maka dia menikmati kebahagiaan. Kalau dosanya, kejahatannya lebih besar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kami sudah membuktikan itu. Teks Quran sudah memperlihatkan itu. Maka jika Anda membohongi, jadilah apa yang Anda katakan. Ya, Boleh saya lebih baik Bapak, enggak. Bapak kasih Ya. 5 miliar itu untuk panti asuhan yang paling bukan. Kita nggak perlu. Oke, enggak Pak Bengkong, saya rasa begini. Saya rasa kalau hanya ngobrol, bertanya klarifikasi mengenai itu untuk mempertahankan argumen Bapak, itu saya juga menurut saya nantinya Bapak tidak yakin. Maksud saya benar omongan saya ini apa saya sendiri, apa didukung pemahaman orang-orang muslim yang lain. Coba
Bapak klarifikasikan pada muslim-muslim yang lain dalam pengertian hadiah, dalam pengertian timbangan atau mijan, seperti yang diterangkan Al-Qari'ah yang di Al-Quran, apakah itu yang benar menurut prediksi Bapak-Bapak, Pak Bambam yang ada di sini, apakah yang di surat Al-Qari'ah itu Ahmad, kami tidak memprediksi, kami tinggal membaca apa tulisan Kemenak. Jadi tolong Pak Ahmad, cabut perkataan Bapak, kami tidak memprediksi, kami tidak mengartikan. Kami tidak mengartikan, kami hanya membaca. Membaca loh Pak. Betul, membaca kan ada pemahaman ya, dalam memahaminya kan seperti itu. Kalau yang saya tangkap, Bapak ini memahaminya bahwa orang Islam itu kalau berbuat amal nantinya ditimbang, kalau amalnya banyak, lebih berat ke kanan, masuknya ke surga. Kalau ditimbang lebih beratnya ke kiri, berarti masuknya neraka. Kan seperti itu pemahaman dari teks yang Bapak baca itu, pemahamannya seperti itu menangkapnya. Menangkapnya seperti itu kan. Coba Pak Bambam. Sebentar coba Anda bicara lah Pak Bambam, coba. Sebentar, Pak Bambam. Pak Ahmad ini kan menyatakan perbuatannya Islam yang lain. Di situ ada satu Pak Ibnu. Terus kedua, yang diskusi saya sama Pak Dani masalah timbangan ini, coba ditayangkan itu, dicari dulu bisa nggak itu? Karena Pak Dani sudah ngomong bahwa itu timbangan itu begitu Pak. Saya udah diskusikan. Kalau Pak Dani ada di sini nggak Pak Dani? Kalau Pak Dani kalau boleh tahu alirannya apa Pak? Muslimnya? Ya saya nggak tahu. Pak Dani naik, Pak Dani. Pak Dani lagi nonton. Pak Dani naik. Pak Bambam ini boleh saya informasikan ya, biar Pak Bambamnya taunya lebih banyak lah tentang Muslim. Muslim itu ada di sini, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Syiah, ada Sunni. Baik, pertanyaan saya, Quran itu di bawah pengaruh NU atau Muhammadiyah? Quran Kemenak. Kalau Kemenak itu di bawah pengaruh NU atau Muhammadiyah? Jawab saja Pak, ya atau tidak? Di bawah pengaruh siapa? Pak, kalau harus jawab saja itu kan nggak ada dasarnya, Bapak nantinya limbung juga. Makanya saya harus dari awal. Bapak ada dasarnya, tapi Bapak masih lari. Ada dasarnya saja, Bapak masih muter-muter. Enggak. Kemenak itu hanya itu mentranslate, Pak. Itu bahasa Arab dulunya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diartikan, ditranslate oleh bahasa Indonesia oleh Kemenak dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Kemenaknya tuh. Nah, di sini ada Muhammadiyah mempunyai tafsir, NU mempunyai tafsir, masing-masing mempunyai tafsir. Yang mana yang lebih mendekati itu nggak ada yang salah. Baik, karena ada dasar ilmunya. Gitu. Pak Ahmad, coba tunjukkan kepada kita tafsir NU tentang ayat tadi. Tunjukkan kepada kita tafsir NU tentang ayat tadi. Bapak kan bicara data, ayo sekarang tunjukkan kepada kami Pak. Oke. Aslinya Pak, ya. Pak. Kalau Bapak punya buku, tunjukkan bukunya Pak. Sebentar Pak, sabar, tenang aja dulu. Oh, NU kan tuh Syiah. Saya NU Pak. NU. Wah, Pak Dani juga NU. Ya, berarti sama kita. Nah iya, kenapa Pak Dani juga ngomongnya kayak tadi. Memang timbangan amal itu. Oh, bisa berbeda ya. Jadi malam ini bertambah lagi umat muslim yang mengatakan bahwa Kemenak itu tidak berkualitas dalam menerjemahkan. Oh, bukan. Enggak, jangan dipelintir ke situ, Pak. Bukan begitu. Perlu saya tegaskan lagi, Kemenak itu hanya mentranslate bahasa Al-Quran, bahasa Arab, diterjemahkan oleh Kemenak, terjemahannya seperti itu, tekstualnya. Setelah dan itu jauh dari bahasa aslinya? Enggak. Dekat. Bahasanya seperti itu, tapi sekarang setelah diartikan. Bapak Ahmad apa? Bisa lebih dari Kemenak, otoritasnya Pak Ahmad. Bisa membedakan artinya gitu loh. Jauh, nggak nyambung, Pak. Nggak ada otoritas ke sana dan nggak ada urusan ke sana. Nggak ada. Tolong Pak Bambang buka surah 84. Oh, 84 ayat ke-7. Oke. Surah 84 ayat ke-7. Surah ke-84 ayat ke-7. Ya, silakan. Muncul lagi nih. Ya, adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya itu ada. Jadi 5 miliar. Itu Pak. Ahmad baca Pak Ahmad. Pak Ahmad pucat 5 miliar ini. Pucat ini Pak Ahmad tidak serahkan 5 miliar. Ya, saya nggak pucat enggak, Pak. Diambil. Terkutuk itulah. Jadilah kutuk itu ya, Pak. Surat berapa, Pak? 5M bocor, Pak. 5M bocor, biarnya bocor. Surat 84. Itu surah Al-Insikat ya. Insikat. Surah Al-Insikat. Baca juga ayat ke 69 itu. Surat 84 ayatnya ayat ke berapa, Pak? 84 mulai dari ayat 7. Ya, sebentar ya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Itu yang saya maksud tadi. Ayatnya ayat berapa? Ayat 7. Ya, ayat 7.
Fa'amman utia kitabuhu biyamini. Ya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Terus. Ya. Baca terus. Saya bacakan artinya aja ya, arti Kemenak ya. Ini saya dari arti Kemenak ini, Pak. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Oke. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, malahan belakang di sini, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Sampai surat berapa saya baca? Wayasla syairo. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahihi mangsuro. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarga yang sama-sama kafir. Oke, jadi jelas ya Pak. Ya. Ayat-ayat Bapak tuntut dari kami sudah terlihat di hadapan Bapak. Bahkan para pendengar kita juga memperlihatkan, mereka sudah tahulah gitu loh. Jadi Pak Ahmad tolong genapi janji Anda 5 miliar. Berikanlah Pak ke pesantren, ke panti asuhan yang butuh ya Pak. Jangan disimpan sendiri. 5 miliar. Ya, jadi masalahnya sebentar Pak Ahmad. Masalahnya ayat itu tidak berbicara tentang tangan kiri. Itu kan tadi dibilang tangan kanan dan tangan kiri. Ayat itu kan bilang dari belakang. Jadi saya pikir 5 miliar itu batal ya. Karena Al-Quran tidak secara eksplisit berbicara sebagaimana tadi diminta itu. Jadi batal itu. Ya. Tapi ini ada bukan yang belakang itu kan bisa juga. Kan tangan itu Ahmad, pasti dua. Ada kiri, ada kanan. Jangan kesesatan itu Pak. Ini Pak Felix, ini coba baca dulu Pak, ulang. Ini Pak, ulang nih. Silakan baca. Orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Pak Ahmad adalah orang yang bertakwa dan kata-katanya bisa dipercaya. Jadi Pak Ahmad pasti akan melakukan itu. Silakan Pak, cari pesantren, cari panti asuhan yang membutuhkan 5 miliar itu. Bagikan Pak, karena saya perlu sebentar. Lagi pula di ayat lain juga ada kan golongan kiri, golongan kanan, golongan kiri. Ada ayat lagi. Boleh saya memotong sedikit saja nggak supaya nyaman, Pak? Ya, boleh. Ya, kita diskusi di sini nih, coba ciptakan senyaman mungkin, nggak usah ada kata bully, ledek-meledek, dan kita saling komitmen. Orang kita di sini cari persaudaraan kok. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau memang salah, ya memang manusia tempatnya salah. Cuman di sini kita hanya perlu komitmen masing-masing saja. Artinya kalau saya komitmen, Bapak juga komitmen. Kalau seperti tadi itu, seperti membuli, mentertawakan, itu nggak bagus lah untuk forum ini, nggak bagus. Kita santai saja. Kalau kita berdialog ya dialog tentang keilmuan yang sehat, yang benar, yang suceng gitu tuh, Pak Bom. Saya pengennya seperti itu. Saya hanya menuntut tadi itu kan jelas tadi saya tuntut bapak-bapak di sini semua juga saya rasa ingatannya masih hebat lah, bahwa ketika Bapak tadi itu mengatakan Pak Kurpus itu, ini loh orang Islam nanti kalau mau masuk surga neraka itu dia ditimbang dari catatan tangan kanannya, tangan kirinya. Lah, ketika saya nggak bilang tangan kanan, saya nggak bilang tangan kiri. Kita bicara poinnya aja Pak Ahmad, jangan ditambah-tambahin. Oh enggak. Dan sekarang Anda mengejar, dan sekarang Anda tidak konsisten. Anda mengejar kata per kata kan, harus tertulis seperti apa yang Anda sebutkan itu kan. Jadi diskusi kita jadi diskusi anak-anak Pak, kalau seperti itu. Kalau masalah diskusi yang dewasa Pak. Pak Kurpus ngomong. Selaku Big Boss di sini coba angkat bicara tuh Pak Bom tuh, jangan diam aja coba. Pak Bom lah coba sebagai tadi kan Pak Ahmad ya tidak usah KBRI. Bapak di rumah kan ada buku tabungan kan? Iya betul ada. Nah, silakan kasih lihat buku tabungan kalau Bapak punya uang 5 miliar. Kita di sini tidak butuh Bapak punya uang. Kalau memang Bapak tujukan kan ada PR juga untuk Pak. Sebentar, biar Pak Bom percaya, Pak Bom boleh lihat saya di warung tuh Pak posisi, kelihatan nggak? Saya di warung Pak, belum pulang. Saya di sini pulang jam 4. Bukan saya lari atau gimana? Enggak, ini kita kalau mubar ke situ saya rasa enggak inilah Pak Bom, enggak ketemu. Coba diskusinya dipertajam lagi. Kira-kira kalau yang misalkan itu Pak Ahmad. Jadi memang kami juga semua di sini kan tidak menanggapi itu secara letterlek ya, harfiah. Tapi itu hanya menguji keseriusan Pak terkait dengan ayat-ayat, artinya pemahaman Bapak ya seperti itu. Jadi kami juga tidak seperti anak kecil yang harus memeriksa rekening segala macam kan. Saya pikir itu tidak penting, itu bukan substansi. Saya paham.
Saya Maksud pikir saya lanjut begini. aja diskusi. Lanjut aja lah. diskusi. Kira-kira apa yang perlu dibahas gitu tuh. Ya. Kalau misalkan tadi memang deadlock, nggak ketemu ini begini. Coba tema yang lain apa? Artinya itu juga membuka wawasan Pak untuk pengkajian diri saya juga. Saya juga nggak merasa benar nggak. Mungkin di antara bapak-bapak semua dikumpulkan salahnya dibanding saya satu, lebih banyak saya salahnya. Cuman kan nggak begitu dalam hal dialog, kita saling tukar pikiran, tukar ilmu, tukar wawasan. Pengalaman Bapak belum saya alami, pengalaman saya pun kan Bapak belum ngalami. Yuk kita dialog gitu tuh. Ya, Supaya jadi saya ingin sebetulnya pahami sederhana apa sih Pak. Kami pahami apa yang Pak katakan itu kan Pak menekankan keseriusan, kan begitu. Bukan berarti secara harfiah pertaruhan soal uang ya. Jadi saya pikir itu penting, kita jaga juga supaya hati-hati juga, jangan sampai menggadaikan seperti itu juga. Ya, Kalau saya, artinya, ya gitu. Oke. Terima kasih sekali Pak masukannya. Tapi saya sebetulnya udah memahami karakter Pak Bom. Kalau Pak Bom itu artinya lebih banyak bercandanya, lebih banyak relax-nya. Kalau saya udah memahami banyak lah Pak Bom lah. Udah banyak paham. Iya. Kalau saya nggak, Pak Bom ngomong apa aja, saya udah mengerti kalau Pak Bom seperti itu tuh. Makanya kata saya Pak Bom, saya lebih pertajam lagi, ini saya lagi di warung, ini lagi begadang. Maksudnya Pak, supaya Pak Bom juga berhenti nyandain saya, itu tuh. Saya pikir lanjut aja Pak. Tadi menarik lanjut. Ya, sebelum lanjut Pak. Ya. Silakan, Saya juga banyak pemasukan dari teman-teman Kristen, saya banyak ilmu juga, saya terima kasih kok. Saya nggak menolak kebenaran dari kalian, nggak. Kalau kalian benar pun saya anggap benar, kenapa? Nggak ada masalah buat saya. Kalau memang kenyataannya benar kok. Dan kalaupun saya kenyataannya salah kok, kenapa nggak diterima? Saya terima. Baik Pak Ahmad. Pesan saya adalah jangan terlalu mudah bersumpah, gitu ya. Kasus ini barusan. Oke Pak, kita lanjut Pak. Jadi kita nggak akan bahas 5 miliar lagi ya. Oke, udah. Oke. Bapak mau minta maaf nggak? Kalau saya bersalah di mata kawan-kawan semua saudara-saudara Kristen, maafkan saya karena saya manusia, tempatnya salah. Dan sebaliknya, saya pun tidak pernah mempermasalahkan apa-apa yang sudah teman-teman Kristen di sini selama dialog dengan saya tidak pernah menganggap apa. Ini dialog kok, ini kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Artinya dalam mencari ilmu itu, dalam mencari ilmu itu nanti akan tumbuh kebenaran. Ya. Benar. Bukan tumbuh kebenaran. Jadi tergantung Pak, kita mencari ilmunya kemana. Kebenaran itu hanya ada di tempat kebenaran itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi kita jangan ubah filosofi. Dia punya maksud berbeda Pak. Tumbuh itu dalam arti dia punya iman itu. Itu kan namanya bahasa, kalau harus disamakan bahasa saya dengan bahasa Bapak sulit. Ya Bapak menurut versi Bapak, saya menurut, tapi dialog tetap berjalan, itu yang penting. Kalau menurut Bapak, nggak begini. Nanti 5 embernya udah bocor ya. 5 embernya udah bocor ya. Ya udah bocor ya. Katanya tema yang lain, itu namanya ember yang merah apa biru? Warung aja. Nanti ke warung aja biar Pak Ahmad kasih Tolong cari hadisnya ya. Kita naikkan sedikit temanya, apa gitu, artinya harus ganti bendera. Baik, Pak Ahmad. Kembali ke keselamatan. Temanya tadi baru. Iya, mantap ini. Pak Ahmad tadi beberapa teks Pak Ustadz ini, ya lanjut. Tadi Pak Ahmad sendiri mengatakan bahwa Allah itu punya otoritas mutlak untuk memberi rahmat, betul? Betul. Dan dia tidak ditentukan oleh perbuatan manusia. Betul? Dia nggak ditentukan oleh perbuatan manusia, Pak. Tapi perbuatan manusia itu sendiri, gimana namanya? Take and give. Begini nih, ini kita harus contohkan juga, harus ada contoh ya. Hari ini saya mau ngerokok. Nah, kalau saya keluar ke perempatan, mencari teman atau mencari kerjaan, otoritas Allah untuk memberikan rezeki rokok kepada saya itu berhak. Tapi kalau saya di rumah aja, mau di mana dapat rokok? Umpamanya seperti itu aja gambarannya, Pak. Jangan berumpama dulu. Yang benar itu adalah dasarnya dulu dipercakapkan, tafsirannya dipercakapkan, baru contohnya. Gitu loh, Bapak kan. Nah, pertanyaan saya kembali kepada dasar. Tadi teks-teks yang diangkat oleh Pak Bom, ada 3 teks menjelaskan bahwa perbuatan sama sekali tidak menyelamatkan. Itu teks dalam hadis loh Pak. Hadis-hadis yang nilainya sahih. Jelas ya? Hadis-hadis yang nilainya sahih. Oke? Hadis-hadis itu mengatakan perbuatan amal sama sekali tidak memberikan jalan keselamatan. Kecuali hanya rahmat Allah. Bahkan Muhammad sendiri pun mengakui ketika orang bertanya, apakah ini berlaku kepadamu? Iya. Nah seperti itu. Jadi sama sekali. Kan begitu. Boleh saya singgung soal hadis ya, Pak ya? Ntar, maksudnya soal apa? Soal hadis tadi yang Bapak sebutkan mengenai hadis soheh tadi itu.
Kenapa itu, Pak? Nah, jadi begini. Dalam hadis sahih itu ada beberapa yang menjadi pedoman umat muslim untuk pedoman patokan fikih ya, seperti dari Bukhari, dari Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, itu dimasuk. Ya, hadis-hadis sahih itu, Pak, itu sifatnya kondisional. Contoh, Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad minum berdiri. Dia cerita kepada sahabat, "Wahai sahabat, sesungguhnya Muhammad tadi aku melihatnya minum sedang berdiri." Nah, di satu hari Mu'ad melihat Nabi Muhammad minum dalam keadaan duduk. Lalu ceritalah Mu'ad kepada saudara-saudara, teman-teman muslim, "Wahai saudara-saudara, jangan percaya itu si Anas. Sesungguhnya saya menyaksikan sendiri bahwa Nabi Muhammad itu minumnya duduk." Sebetulnya kedua-duanya benar, karena Mu'ad melihat Nabi Muhammad memang minumnya lagi duduk, dan Anas bin Malik pun memang melihat Nabi Muhammad minumnya dalam keadaan berdiri. Cuman ini menjadi perdebatan-perdebatan kusir yang temu. Akhirnya hadis-hadis itu tetap masih dalam penyaringan. Artinya walaupun hukumnya kata mungkin di luar sana orang membaca hadis sahih harus kita imani. Enggak, Pak, itu kondisional. Itu kalau hadis ya, kecuali ayat. Jadi nggak bisa dipegang lah hadis ini gitu ya. Jadi ya, hadis ini silakan lanjut. Walaupun sahih tapi hadis ini nggak bisa dipegang gitu ya. Untuk hukum nggak bisa. Kalau untuk hukum untuk hukum mukamat seperti contohnya aja Nabi Muhammad menurut hadis itu nggak pasti masuk hadis ayat nggak pasti masuk surga, tertolak. Nggak bisa dimasukkan ke area itu, fungsinya lain, kondisinya lain gitu tuh, Pak. Ya. Saya jadi nggak berani lagi diskusi dengan Bapak karena Bapak lah orang pertama yang mengatakan hadis itu kondisional walaupun hadis sahih. Iya. Bagaimana Pak Ibnu Kalam? Apakah benar seperti itu, Pak? Pak Ibnu Kalam? Ada hadis-hadis yang seperti itu, seperti yang dijelaskan itu. Iya. Nah, hadis yang sudah sahih itu apakah waktu kondisional, itu, begini, waktu itu kalau ada hadis yang dikeluarkan oleh Nabi, para sahabat itu bertanya, ini hadis untuk siapa? Bahkan ayat Al-Quran itu ada yang khusus untuk orang-orang tertentu. Oke, kalau hadis tadi yang kita baca tentang baik, Pak Bom, izin Pak Bom minta tolong munculkan hadis-hadis yang Pak Bom munculkan tadi tentang amal perbuatan tidak menyelamatkan. Nah, kita mau lihat dulu ini hadis ini kondisionalkah atau tidak? Hadis Sahih Muslim dulu ya, Sahih Muslim dulu. Ya, Sahih Muslim dulu. Ya, Muslim. Sahih Muslim dulu, Sahih Muslim 5. Nah ini, silakan. Sahih Muslim 5038. Di sini ada pernyataan Muhammad Rasul. Ya. Apakah pernyataan ini kondisional? 5038. Hadis ini kondisional, Pak? Saya nggak kebaca, Pak. Tolong bacakan, Pak. Tolong. Tidaklah, ini Sahih Muslim dari 5038, oke? 5038, oke. Tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Titik. Kemudian seseorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Ibnu Aun menunjukkan tangan ke kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Tercatat dalam HR Muslim 5038. Pertanyaannya, apakah ini kondisional atau berlaku tetap? Enggak, itu berlaku suri tauladan kepada yang diteladani. Artinya begini, mungkin ini agak ribet. Jangan buka-buka yang lain. Ini berlaku kondisional atau tetap? Itu dulu jawabannya. Pertanyaannya. Maksudnya kalau berlaku kondisional itu maksudnya untuk nabi atau untuk sahabat itunya, Pak? Aduh, Pak, bingung banget jadinya. Kalau untuk nabi itu nggak tetap, Pak, nggak baku nggak. Tapi kalau untuk sahabat itu tetap, gitu maksud saya. Makanya saya tanya, ini yang dimaksud oleh Bapak hadis itu apakah ini Bapak merujuknya hanya satu orang ke Nabi saja bahwa Nabi itu nggak masuk surga karena amal apa gimana? Maksud saya begitu tuh. Mungkin sayanya bahasanya ngebelibet. Intinya begini, untuk Pak. Nabi, untuk semua, Pak. Kalau untuk Nabi itu nggak berlaku, Pak, nggak baku. Karena kalau Nabi itu dijamin surga. Kalau sahabat, Pak, Bapak baca baik-baik. Ya. Tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Seorang bertanya, ini kan bertanya kepada Nabi nih, Tuhan, juga wahai Rasul. Berarti Rasul juga tidak. Beliau jawab, juga aku. Jadi berarti apapun, orang siapapun yang melakukan amal ibadahnya tidak akan diselamatkan. Nabi juga berkata, ya aku juga. Coba baca baik-baik, Pak. Bapak ini nggak baca kan? Aduh. Enggak, maaf Pak Bambang, sebelumnya ya. Saya nggak kebaca, Pak. Bapak nggak mau baca, makanya mutar-mutar. Kita semua di sini kita ada baca, Pak. Kita baca sini. Orang semua manusia baca pelan-pelan, Pak. Silakan, Pak Marban atau Pak Felix. Saya baca. Ya, sebentar. Saya gituin dulu. Mana?
Itu hadis Muslim ya? Sahih Muslim. Nih, 5038. Muslim 5038. dengarin Ya, Pak. sahih Muslim 50. Sahih itu hadis. Ini sahih. Tidak salah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seseorang bertanya, ya, Tuhan juga wahai Rasulullah? Katanya. Nah, Ya, beliau Nabi menjawab, Muhammad beliau di menjawab. sini Rasulullah. Tidak juga aku. Tidak juga aku, ini jawaban Muhammad. Ya. Kecuali berlaku bila juga untuk Nabi Allah Muhammad. melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Ya. Ibnu Aun menunjukkan tangan ke kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Oke. Di sini Muhammad juga ngomong, Ya, saya ya, juga tidak, kecuali kalau Allah mengizinkan, memberikan Ya. rahmatnya. Ya. Saya udah baca nih hadisnya Pak, udah baca. Sahih Bukhari Pak, Muslim. Ya. pertanyaannya Pak, fungsi hadis ini dia tidak tetap atau tetap? Kalau untuk itu tidak tetap. Kalau untuk sahabat itu tetap. Maksudnya begini, boleh saya gambarkan Pak ya. Saya supaya saya ngomongnya ngebelibet juga mungkin Bapak bisa memahami. Jadi begini, ketika sahabat bertanya, sekumpulan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi menjawab, sesungguhnya di antara kalian, Nabi bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Ini saya ngomong Bapak Korbus ke siapa? Tidaklah diselamatkan oleh amalnya seseorang. Seseorang bertanya, di antara orang-orang itu bertanya, wahai Rasulullah, Udah Pak, sama Pak. tidak sama, juga Pak. aku. Tidak juga aku, kata Nabi Muhammad. Ya, Lantas ya. si Aun langsung menunjuk kepalanya sendiri. Begitu juga aku. Nah, Ya. itu si Aun ini maksudnya mengikuti tauladan Nabi, karena Nabi itu sudah begitu, dia mendahului untuk teladan, untuk percontohan kepada sahabat-sahabat yang lain, Pak. Artinya ini akhlak, saking ketinggian akhlaknya Rasulullah. Kita nggak bahas itu Pak. Yang kita tanya itu tadi kan Bapak mengatakan bahwa hadis Untuk itu Nabi gak baku. Oke, untuk Nabi nggak baku. Nah, kalau untuk sahabat itu baku. Artinya memang berlaku hadis itu. Artinya kepada Oke, sahabat baik. ini tergantung amalnya. Ini berlaku. Artinya Pak Ahmad berbeda dengan Pak Quraisy Shihab. Wah, Kalau Pak Quraisy Shihab juga tidak menentukan Nabi Muhammad masuk surga. Pak Quraisy Shihab itu Pak, itu dia mempunyai ilmu sendiri dan dia sudah menciptakan tafsir dan dia punya otoritas untuk membuat tafsir, namanya Al-Misbah. Kalau itu Makanya Anda berbeda dengan Pak Quraisy Shihab. Lah ya, kalau Coba kita, jadi Bapak hadis ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad begitu hadis ini? Iya, kalau versi saya, hadis itu untuk Nabi Muhammad tidak berlaku, tapi hadis itu berlaku untuk para sahabat. Bapak Terus kenapa Nabi Muhammad ngomong juga dan juga aku? Itu percontohan akhlak tinggi seorang Rasul, Pak. Seorang Kalau Pak tauladan. Ahmad mengikuti tafsirnya siapa Pak? Pak Ahmad. Iya, betul. Tafsir siapa yang Anda baca dan ikuti? Oh. Tafsir Jalalain, tafsir Misbah, tafsir itu sepakat bahwa Nabi Muhammad Kita itu berapa, ada Pak? otoritas. Kita berapa? Jalan lain. Coba kita, ini kan Sahih Muslim 5038. Ya, Coba kita lihat Sahih Muslim ini lagi. Ini kan kata Nabi Muhammad ini. Coba kita Oke. buka lagi ya, hadis habis 38 kita 40 lagi ya. Kita lihat hadis Muslim ini nih. Kita lihat ya. Nih. Tadi kan 538, 5038. Nah, kita lagi lihat ini, Pak. Silakan Pak, baca Pak. Silakan. Ini kata Nabi Muhammad loh. Silakan. Baca Pak. Ini 5 ember ini pecah, dipadani punya pesantren. Ayo lanjut. Oh. Padani sudah ada itu, 5042 juga berkata, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Gimana? Oke. Ya, ada dua hadis ya. Ini Sahih Muslim Pak, Sahih Muslim. Oke, udah Pak ya? Ya. Ini oke, Pak Ibnu setuju ya? Ini sudah dua Sahih ya, Sahih Muslim ya? Betul nggak Pak? Ya, setuju. Oke, sekarang kita buka habis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ayo, lebih lengkap lagi, lebih mantap. Sahih Bukhari. Oke, kita buka Sahih Bukhari. Ini Pak, silakan ini koleksi hadis dari Umban ini Sahih Bukhari. Oke, kita lihat Ya. baca. Silakan Pak, teman-teman baca. Silakan. Nah, sini saya bacain. Naikin Pak. Nih. Saya Saya buka aja. hadis 6436, buku 81, hadis 32, volume 8, buku 76, hadis 470. Ya. Silakan Diriwayatkan baca, oke. Abu Hurairah. Rasulullah bersabda,
perbuatan siapapun di antara kamu tidak akan menyelamatkan kamu dalam kurung dari api, dalam kurung neraka, tutup kurung. Mereka berkata, bahkan kamu dalam kurung tidak akan diselamatkan oleh perbuatanmu, tutup kurung, ya Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Aku pun tidak akan selamat kecuali dan sampai Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu, beramallah dengan baik, ikhlas dan secukupnya, serta sembahlah Allah di pagi dan sore hari dan di sebagian malam. Dan selalu ambil jalan tengah, ambil jalan tengah, sedang teratur di mana kamu akan mencapai tujuanmu dalam kurung surga. Berarti Nabi Muhammad juga tidak kan itu. Beliau bersabda, tidak, aku pun tidak akan selamat. Itu, ayo, sudah 3 hadis. Kira-kira Bapak bagaimana nih? Pak Bom dan kawan-kawan Kristen ya, kan Pak Bom kan bertanya ke saya selaku Muslim nih, selaku umat Muhammad nih. Pertanyaannya, Mat, itu gimana? Nabi Muhammad itu ada jaminan masuk surga atau enggak? Karena di hadisnya begini kan pertanyaan itu pertanyaan Bapak yang dilontarkan ke saya sebagai Muslim. Tidak, pertanyaannya, apakah amal ibadah umat dan Nabi? Kan Nabi berkata, contoh Bapak ini kan sebagai umatnya bertanya, sebagai umat, Rasul, ya Rasul, kan ibaratnya Bapak ini kan agama Islam. Bapak bertanya sama Rasul, Pak, karena Nabi, apakah kita sebagai umat Muslim, apakah dengan amal ibadah kita masuk surga enggak? Kan Nabi yang bersabda, tidak akan, aku juga tidak. Nah, kira-kira Bapak jelaskan situlah. Bukan kita bilang, enggak, kita baca aja di situ, enggak pelit. Iya. Ketika saya Nabi Muhammad menjawab tidak, tergantung amalmu, itu berlaku untuk saya. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan termasuk juga saya, itu saya menghilangkan keyakinan itu, artinya saya menolak itu tidak berlaku untuk Muhammad. Kok malah Bapak yang menghilangkan? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara Pak Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama seorang bapak yang terus bersikeras melawan setiap argumentasi dan bahkan juga membawa setiap narasi yang itu bertentangan pastinya dengan iman kekristenan seperti itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Pak Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka sangat luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka imani dan mereka percayai, dan mereka juga bisa menjawab setiap pertanyaan, bahkan argumentasi-argumentasi yang dibawakan oleh saudara-saudara kita polemikus. Karena memang kalau kita melihat teman-teman kita ini kerap kali selalu saja mengusik-musik iman kekristenan, entah ada apa yang terjadi dengan mereka sehingga mereka selalu membahas tentang kekristenan. Padahal kalau kita melihat ketika mereka berada dalam ranah diskusi atau debat, ketika mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, mereka sendiri merasa tidak senang, bahkan mengeluarkan suatu respon reaksi tidak baik ketika setiap data dan juga setiap narasi serta argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dipatahkan kebenarannya dengan bukti-bukti yang bisa dibuktikan seperti itu. Karena apa? Memang ya, karena kalau kita melihat mereka kadang-kali seringkali ini kebanyakan kalau kita lihat di ranah diskusi yang kita melihat kalau ada mereka di dalamnya, mereka selalu saja memaksakan ayat, bahkan ketika mereka mentafsirkan satu ayat aja mereka tidak menggunakan literatur-literatur yang dapat dipercayai. Dalam artian mereka selalu menggunakan literatur yang sesat seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan sehingga para apologet Kristen bisa menjawab setiap pertanyaan mereka, bahkan mematahkan setiap argumentasi mereka dengan data-data yang valid yang pastinya bisa dibuktikan kebenarannya. Dan ya kita hanya bisa berharap dan berdoa ketika kebenaran itu dibukakan dan disampaikan, mereka bisa mereka dapat melembutkan hati mereka sendiri supaya mereka bisa menerima kebenaran yang akan disampaikan dan akan mereka terima seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan terlebih lagi dalam hal kita berapologet Kristen, supaya apa yang selama ini disalahpahami dan tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita tidak seiman dengan kita, supaya mereka bisa melihat kebenaran bahkan juga keselamatan yang sejati dan kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus melalui kematiannya, kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga seperti itu. Oke teman-teman, ya, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa dan bertemu di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.